Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Drainase tersumbat sampah, puluhan rumah di Kampung Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor kebanjiran. Tidak nyaman dan tak sejalan lagi, pengurus DPC Partai Demokrat di Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri. Seorang perempuan nekat mencuri di rumah warga di kawasan Cikuda PTU Kolot, Kota Bandung viral di media sosial. Ya, markas Polres Sukabumi Kota diserbu para caleg pada Rabu sore. Mereka bermaksud membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai persyaratan untuk mendaftar ke KPU. Meski diguyur hujan, para bakal calon anggota legislatif di Kota Sukabumi ini mendatangi Mapolres Sukabumi Kota. Sejak siang hingga sore hari, mereka terus berdatangan. Kedatangan mereka untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi. Harus mutlak ya itu sih ya, karena kan di sini kalau misalnya jadi histori kita di dalam bidang hukum dan sudah terekam di sini ya. Kapolres Sukabumi Kota menyatakan pihaknya tidak akan menyediakan ruang khusus untuk para bakal anggota caleg ini. Mereka akan diperlakukan seperti warga lainnya yang berhubungan dengan pembuatan SKCK. Kita sama, namun dari beberapa perwakilan partai itu biasanya kita jemput bola, mereka secara kumulatif ya, dikumpul jadi satu dari sekretaris partai masing-masing, kemudian dibawa ke sini. Namun secara persyaratan personal harus kita penuhi juga seperti contohnya sidik jari dan lainnya tetap dari masing-masing. Sementara itu, menurut Ketua KPU Kota Sukabumi, pendaftaran bakal calon legislatif sudah dibuka sejak 1 Mei dan akan ditutup pada tanggal 14 Mei mendatang. Terkait dengan waktunya kan untuk di tanggal 1 sampai tanggal 13 itu kan dimulai pukul 8 sampai 16 atau pukul 4 sore. Namun di hari terakhir adalah di tanggal 14 Mei itu sampai dengan pukul 23.59. Para bakal calon anggota legislatif diimbau untuk melengkapi berbagai persyaratan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Ya, merasa tidak nyaman dan tak sejalan, ratusan kader pengurus DPC hingga anak ranting Partai Demokrat di Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri. Selain menyerahkan surat pengunduran diri, mereka juga melepas atribut partai dengan menanggalkan jaket biru. Sejumlah pengurus DPC dan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri dari partai. Kepada wartawan, mereka menjelaskan langkah pengunduran diri dari partai karena sudah tidak sejalan dengan partai, terutama dengan Ketua DPC Partai Demokrat Purwakarta. Mereka menyatakan ada ratusan kader partai mulai dari pengurus DPC hingga anak ranting yang mengundurkan diri atau akan mundur dari partai. Selain menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPC, mereka juga menanggalkan jaket biru Partai Demokrat sebagai bukti pengunduran diri mereka. Saya tidak menyarankan mereka mundur. Kalaupun mau mereka bertahan silakan, tapi kebanyakan mereka mengundurkan diri. Berarti ada ratusan yang ada ratusan untuk kader-kader Demokrat di Kecamatan Cibatu plus dengan yang lainnya. Kita sudah tidak sejalan lagi dengan Ketua DPC yang saat ini. Menanggapi pengunduran diri tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Purwakarta mengaku tidak tahu apa penyebabnya. Insya Allah, walaupun memang dalam tahapan-tahapan menjelang pemilu ini ada sebagian yang mengundurkan diri, tapi Insya Allah kami sudah mempersiapkan. Insya Allah tidak akan mengganggu dengan tahapan-tahapan pemilu menjelang pileg di 2024. Hal alasannya sampai detik ini, walaupun saya tadi terima, saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu. Entah itu alasannya apa, tidak tahu.
Selain kader dan pengurus DPC hingga anak ranting, sebelumnya Sekjen DPC Partai Demokrat Purwakarta juga telah menyatakan mundur beberapa waktu lalu. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Pasca Lebaran, harga beras di Kabupaten Purwakarta masih tinggi. Belum turunnya harga beras akibat tingginya harga gabah di pasaran serta pasokan yang belum lancar. Masih mahalnya harga beras terpantau di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta Rabu lalu. Beras dengan kualitas medium masih dijual di atas harga Rp10.000 per kilogram. Pedagang menjual beras kualitas medium di kisaran harga Rp10.000 hingga Rp10.500 per liter atau Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara beras kualitas premium jarang disediakan pedagang karena harganya yang dinilai terlalu mahal sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Menurut pedagang masih tingginya harga beras usai Lebaran karena harga gabah kering giling di pasaran masih tinggi, yakni di atas Rp600.000 per kuintal. Masih tinggi harganya. Masih tinggi, masih di atas 10, 10.3, 10.5 beras lokal kayak gitu. Ini untuk jenis beras apa sih Pak yang ini? Yang ini aja yang biasa ini. Yang medium Pak ya? Iya. Yang sedang lah gitu. Sedangnya kalau yang super mah 11.2, 11. Karena gabahnya tinggi atau gimana Pak? Gabahnya memang tinggi, masih 60. Harga gabahnya? Karena memang musim panen udah mau selesai ya Pak ya? Iya. Yang super 12.000. 12.000. Ya, yang sedang 11.000. Yang itu 10.500 per kilo. Untuk pasokan gimana Pak? Pasokan memang tidak begitu lancar gitu. Tidak begitu lancar. Udah selesai panennya gitu. Hampir selesai panennya. Tingginya harga beras dikeluhkan para pedagang karena penjualan beras mereka sepi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, kepolisian bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Subang melakukan sidak harga kebutuhan pokok di pasar tradisional pasca Lebaran. Hasilnya, harga cabai dan komoditas sayuran relatif berangsur turun. Namun harga beras dan daging ayam masih tinggi. Polres Subang bersama petugas dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang mengunjungi Pasar Pujasera Subang untuk memantau harga kebutuhan pokok usai Lebaran. Hasil pantauan, harga berbagai jenis cabai dan komoditas pertanian relatif mengalami penurunan. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000 kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Demikian juga bawang merah yang sempat mencapai Rp60.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Namun untuk harga beras dan daging ayam masih relatif mahal. Harga beras mencapai Rp12.000 per kilogram untuk beras kualitas medium, naik dari harga normal di kisaran Rp10 hingga Rp11.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga daging ayam yang masih mencapai Rp36.000 per kilogram, sementara harga normalnya di kisaran Rp30.000 per kilogram. Beras per kilo masih di harga range-nya 12 sampai 13.000 per kilo. Kemudian untuk ayam negeri masih di angka 36.000 per kilo. Harga bawang merah masih di angka 40.000 per kilo termasuk cabai merah. Masih tingginya harga beras diduga akibat pasokan yang belum lancar ditambah dengan masih tingginya harga gabah di pasaran. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.